وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وآبائه وأمهاته وولده وذرياته ولبيته أجمعين الصلاة الله والسلام عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى حضرة صاحب الكتاب السيد محمد الهدار وصولهم وفروعهم وحواشهم ومحبهم أجمعين إلى يوم القيامة. أن الله على درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم. وإذا وفانا على بلاد ما يشعرنا في زمرة في خير ولطف وعافية شيء لله إلا هو لهم لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi keterangan yang dulu yaitu tentang az-zulmu thalathatun. Saya ulangi lagi nek menawane DKI bingung karena iklannya begitu banyak gara-gara bocil. Enang ngaji nggih wis kenyocak banter mulah cokot lah. Jadi zalim, dosa. Zalim itu artinya dosa. Dosa itu ada 3 macam bentuknya. Ada dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan mau menerima permintaan maafnya. Tidak akan diampuni. Yaitu dosanya musyrik. Dosanya musyrik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya ada kekuatan lain yang dimiliki oleh selain Allah. Itu kayak misalnya kita meyakini Gus Jul mau memiliki kekuatan super ngentut misalnya. Atau ya, kekuatan super lah ya. Kalau di Indonesia konteksnya sangat banyak kuburan keramat ya. Kuburan keramat di panggonan di Jilbu senengane kholwat di panggonan ngono-ngono iku. Ini Gunung Tidar misalnya, Gunung Tidar. Ini Bondo ra ono ya. Itu kalau kita sampai percaya pada hal-hal yang berbau mistis, menafikan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa yang tidak bisa diampuni. Musyrik soalnya. Musyrik. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa yang pasti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang itu, delok cewek lewat. Misalnya Muafiq Risrati nek iku Sherly punyanya si siapa? Rizal. Nah, kok sweet harus Sherly ya monggo itu, tapi dosa kecil lah, diwudoni hilang gitu. Insyaallah karena gampang ya, gampang ya. Misalnya Mas Bul nafsu baik bojoku itu dosa kecil termasuk. Dosa kecil bagi Allah, dosa besar bagi saya gitu ya. Ani paten-patenan yang tak pateni sisa. Ya, paham ya. Jadi kayak ngono. Kayak ada dosa-dosa kecil. Kemudian insya Allah kan dosa kecil diwudoni gampang, apalagi kita ahli sholawat, boleh dalailul khairat, keliru-liru harokat. Apa pokoknya kita ahli apa? Terus yang terakhir dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala menunggu. La yatrukuhu, istilahnya di sini la yatrukuhullah. Dosa yang tidak dilewatkan gitu saja. Apa? Iki hati siki lho rewel. Iki arep rewel meneh hati siki. Dosa yang ditunggu bagaimana kelanjutannya. Jadi ada episode bersambung. Dalam sebuah hadis lain disebutkan nanti itu ada antar hewan itu juga ada pengadilannya ternyata. Jadi hewan itu walaupun kita tidak berguna neraka rak swarga, tapi kalau ada hewan mendolimi hewan lain itu nanti istilah korna itu yang bertanduk ya. Tanduk kelemahan tanduk kayak bersungu, bersungu ben paham kowe. Nek jajul muni tanduk ya tanduk KFC. Bersungu, bertanduk. Itu ketika ada misalnya ada kerusa yang menanduk kambing yang enggak punya tanduk atau menanduk ayam misalnya. Itu nanti pengadilan ada di pengadilannya di Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengadilan kehewanan. Pengadilan kehewanan itu ada. Benar betul ada. Kemudian setelah sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya dua belah pihak terus habaan mansura seperti debu yang bertebaran ke ketut angin.
Iku lagi hewan, apa meneh manusa kaya antarane sapa iku si Agis sama Sunaim. Itu kalau di sini belum selesai, perkaranya nanti diselesaikan di akhirat. Tapi itu namanya balas dendam nanti ya. Gak baik itu namanya. Ayo nek balas dendammu sing apa jenenge sampean untuk susuk akeh, untuk susuk ganjaran akeh. Tapi nek delalan ngamal muntek, goro-goro balas dendam mek kabeh wong lah wis nduk kono-kono ra nduk sangu wis. Hukum dihindarkan dari yang dosa yang nomor 3 ini. Makanya tidak heran kalau ada orang meninggal itu dimintakan kesaksiannya, dimintakan kesaksiannya. Sair apa sair? Ya iki sing sae napa sae bahasa aja itu. Ya saya mawon matine ya saya. Urip ya ora pati saya. Nantinya kan kita diminta untuk kesaksiannya. Karena bagaimanapun kalau bilang saya itu kan jadinya ya gampang wae kan. Ini masalah urusan hakul adami kan sudah ditanggung sama keluarga. Pon. Kita lanjutkan. Nah, bagi para Faqala sallallahu alaihi wasallam. Bener nggih az-zalamatu nggih? Nggih. Az-zalamatu wa a'wanuhum finnari rawahu at-Tailami. Aja az-zulmatu. Salah, az-zulmatu itu penggaweane. Kalau az-zalamatu itu pelaku dari kata zalimun ya. Jamaknya zalim. Zalamah akan zalim berarti. Musakat mubal. Az-zalamatu utawi pira-pira wong kang ahli zalim. Jadi profesi keahliannya di bidang kezaliman. Az-zalamatu utawi pira-pira wong kang zalim wa a'wanuhum lan pembantune pira-pira pembantune zalamah wa a'wanuhum lan pira-pira pembantune zalamah finari iku tetep ing dalem neraka finari iku tetep ing dalem neraka rawa wis ngriwayatake hu ing al hadits at-Tailami sapa al-Imam at-Tailami. Nah, ini hadis yang begitu harus kita pandang dari semua sisi. Jadi wong zalim itu biasanya itu enak kita menjustifikasi orang zalim ya. Kelihatan dia berlaku zalim. Tapi di sini wa'awanu kata kanjeng Nabi orang-orang yang zalim dan semua yang membantu kezalimannya, ya. Orang-orang yang zalim dan semua orang yang membantu kezalimannya finnari semuanya di neraka. Semuanya di neraka. Makanya di sahabat itu dulu pernah di hadis sahih ya, unsur akhaka zaliman au mazluma ya. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Jadi sahabat nanya, "Rasulullah, kalau yang dizalimi sih gampang nulungnya ya. Nulung ini gampang karena sudah kelihatan dizalimi ya. Kayak siapa dah kene sering dizalimi Jul ya. Gus Jul sering dizalimi sama teman-teman suruh pijet, suruh itu sering dizalimi. Artinya makamnya kan makam aulia. Jadi kenapa didolimi seperti itu? Tapi dia kalau mau jadi wali harusnya gitu ya caranya. Ya, jadi didolimi disuruh apa? Suruh jajakno kancane, suruh mijeti, suruh ngepok-ngepok sapa? Fardan misalnya, ngepok-ngepok fardan Arab turu ya. Nah, itu namanya didolimi. Unsur akhaka madluman gampang. Karena kelihatan siapa yang didolimi. Makanya terus sahabat bertanya, kalau yang berlaku dolim bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, caranya dengan cara mencegah semua usaha yang akan membuatnya berlaku jahat. Dan potensi melakukan kezaliman itu biasanya yang bisa melakukannya itu orang-orang yang punya kekuasaan. Nek ora duwe kuasa kan arep lapo ngono lho tekan. Wis kere mangan sedina bomboan ya pinggir dalan ngono iku wis lubus ngono, mingkus ngono ning gene pojokan. Arep didolimi piye meneh ya. Arep didolimi piye meneh bentukan ngono niku. Kok arep zalimu didolimi terus yo iya ta. Jadi itu setan. Tambah bandel suarane. Pon serah. Jadi kandi mau. Yang orang yang berlaku zalim, bagaimana cara membantu orang yang membantu?
menolong, artinya dalam artian menyelamatkan orang yang zalim dari berbuat jahat. Ketoke vokal iki bakal iki. Wis ngono, meneng nggih. Nggih, wis, pun meneng. Puas. Sebentar meneng lumayan. Jadi kalau yang didolimi ku gampang ya. Kayak tadi Gus Sul itu sering didolimi di kaploki, geledak gak ono sing nulung. Setelah ono sing nulung itu kalian semua dolim gitu kan. Karena haknya dia untuk ditolong gitu loh. Tapi kalau orang yang berlaku dolim, bagaimana cara menolongnya? Cara menolongnya itu adalah dengan mencegahnya untuk melakukan tindak kejahatan. Dan biasanya hanya bisa dilakukan orang yang punya kekuasaan. Makanya betul banget, saya setuju banget kalau kayak penguasa itu atau pemerintah itu ada KPK itu betul banget. Atau istilahnya badan apa ya, pengawas apalah dan segala macam yang mengawasi gerak-geriknya para pejabat. Karena yang berlaku semena-mena itu yang punya kekuasaan gitu loh. Yang punya kekuasaan berlaku semena-mena. Jadi sing ra duwe kekuasaan arep lapo ngono lho. Becak erak payu-payu ngono. Ngedol temping bosok tekan sesuk ngono. Kalau berlaku zalim tuh memang perlu diawasi. Makanya kalau apa namanya badan-badan seperti itu, berarti yang pengawas, badan yang mengaudit duitnya pejabat, mengaudit kelakuannya pejabat itu sangat betul. Tapi kalau diterapkan ke guru-guru madrasah, wah itu gak bener ya. Apa yang diaudit sama guru madrasah gitu loh, kayak akreditasi itu saya paling sebel sama akreditasi. Kenapa? Ngajari guru ngapusi. Karena guru madrasah ku rata-rata mulangnya ikhlas-ikhlasan honorer. Takon awi-awi mbok piro gajine ning metode iku. Era penting kok anake. Itu kan. Tapi nek masalah gaji kan enggak seberapa itu. Jadi saya paling sebel kan. Kenapa birokrasi seperti itu malah justru diterapkan sama orang-orang bawahan seperti kita. Madrasah itu bolak-balik peraturan pemerintah memberatkan iki ke kudune ngene pengen sekolahmu apik kudune nyogok. Lho piye wong kita ini narik seharian dari orang-orang aja enggak bisa kok ya. Susah wong guru wae tidak terjamin kehidupannya. Lah kok malah kan jamin pemerintah. Wah repot itu. Tapi kalau audit itu diterapkan sama pejabat yang mau tindak korupsi, nah itu sangat betul. Itu pun kan harta yang diakui kan nggak seberapa ya. Harta yang nggak diakui kan nggak seberapa. Ngantuk kan? Ngantuk nih. Ngantuk angger babuk. Cup. Jadi sangat betul kalau kita ada badan pengawas seperti itu, dan mungkin Al-Fatah juga perlu ada mengaudit mudabir misalnya boleh, karena mudabir itu semena-mena kan, misalnya pakai HP los misalnya atau pakai motornya los, itu perlu diaudit itu, chattingannya los perlu diaudit karena pemegang kekuasaan itu. Belum ngajak pun nggih. Terus di sini dikatakan adzalamatu wa a'wanuhum finnar, yang melakukan tindak kedzaliman dan yang membantu. Golek kipas kowe. Didelokno sithik. Pun. Iki siaran langsung isine kowe nangis to lho nang. Apa pelajarannya gitu ya?
pelajarannya mau nangis tok iki. Ngantuk ngerenan. Ngantuk lah anggere babu. Pon. Ngantuk dereng. Guyu malah kayak butuh perhatian ya. Kamu butuh kasih sayang. Baju liri. On. Gendut. On. Terus yang mendapatkan dosa bukan hanya orang yang berlaku kedoliman, tapi sing bantu yo termasuk. Walaupun membantunya prosentasinya kecil. Banter. Kesel ge. Kesel wis nangisne. Guyuknya anakmu. Yesus. Umum. Semua. Pon ayem nang. Ya Gusti pelajaran angger mangrep iki anane nangis tok. Tapi tangisannya anak kecil tuh tandane kiamat dicek suwe. Ngono lho ceritane. Kon lanjut. Kemudian yang berpotensi untuk bersama-sama di neraka itu siapa? Yang membantu pun juga mendapatkan potensi untuk di neraka. Neraka di sini artinya dihukum. Dihukum. Soalnya membantu, melancarkan, ngono lho. Melancarkan kejahatan. Misal kalau di sini misal kalau di sini ana sing delalah silput plek karo kancane sing senengane ujud tata misalnya. Kan itu misal. Tapi misal yang fakta kan. Jadi ngerti. Ayo, dolim ceritanya dolim iki ujud misale. Tapi tak weki ngono, tak weki. Angger aja dicatet aja kondo. Wah, siap. Oke, los. Tapi liyane diadili cuman sama ini tok plek karena apa jelpo ngincer Mbak Yune. Enggak apa-apa, saya ridho, asli saya ridho. Jadi yang berlaku dolim dan yang membantu juga sama-sama di neraka. Misalnya waktu itu apa lagi di kejadian antara Naim sama si Agis ya. Ada yang membantu manas-manasi terus ya itu. Itu kan berlaku dosa kan, dolim ya. Nah, itu yang mau terus itu lagi muni terus tak itu dosa dulu maksudnya. Bukan dileraikan malah terus ini bahaya. Oh, makanya jangan kalau bisa menghindar. Dulu beberapa waktu lalu Mas Takwin sempat minta pendapat saya, dia tuh mau dijadikan ketua apa masalah pariwisata di daerah Wonosobo. Terus saya bilang kalau gitu itu ada urusannya dengan pemerintah apa enggak gitu. Kemudian main proyek-proyekan apa enggak kan gitu. Kalau memang ada proyek-proyekan dan segala macam tender dan segala macam mending hindari. Kenapa? Karena itu tadi biasanya pemerintah itu menurunkan duit itu nanti yang sampai kita pun tidak sampai 100%. Dan itu sudah umum. Dan itu sudah umum langsung ya. Bosen ya. Jadi sampean kayak Al-Fatah misalnya dapat bantuan 1M mimpi ya. Mimpi tapi 1M dari pemerintah karena kita dekat sama Pak Presiden lewat Ibnu Fadlan itu tadi misalnya. Wong loro ya, wong loro. Ya. Misalnya, itu
juga bahaya. Bahayanya gimana? Kita itu seakan-akan juga membantu mereka untuk korupsi. Nyatanya yang turun sampai ke sini pun enggak sampai 1 M, kadang tinggal 500 juta atau 300 juta. Makanya di sini ada 2 madhab dalam masalah seperti ini kayak gini ya. Yang satu masalah uang ya. Yang satu mengatakan haram mutlak karena hadisnya seperti ini, adz-dzalamatu wa a'waduhum finnar. Kita mau menyetujui adanya proyek tersebut kayak apa ya, membantu pemerintah atau pejabat-pejabat oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk korupsi. Itu mengatakan seperti itu. Ada yang satu lagi madzhab yang mengatakan begini, daripada menggok digone wong sing ra bener. Mending dijiko ae senajan ora kabeh. Kan ngono. Soalnya apa? Juga ada potensi nanti malah buat orang-orang yang enggak pas kan Nasrani jadi gereja, ya kan? Ke tempatnya Gus Dur itu Buddha itu panggonannya apa? Candi Borobudur. Jadi ada proyek penggantian patung Candi Borobudur dengan wajah Gus Dur misalnya. Bahaya. Akhirnya papa ya, budane papa. Wetenge di papa anase. Iya nah? Jadi sampean kayak gini-gini itu monggo silahkan ambil madhab yang mana karena dipikir-pikir juga bener kalau duitnya menggok nek sing pas di tangan yang tidak tepat itu menjadi senjata yang bahaya buat kita kan gitu, kristenisasi kemudian di menggokno kanggo konseran di kanggo wes pokoke elek-elek lah. Tapi yo sebetulnya Allah sendiri juga enggak innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah kan itu. Tapi daripada kan ngono lho, daripada menggok sing ora-ora ya kita tuh salah apa ya, maju kena mundur kena ngiwonengen senggol bacok kan ngono. Pokoke nak ngepenaki. Makanya di sini kalau sampean bisa makom wirai monggo adz-dzalamatu wa a'wanu finnar, tidak menerima mentah-mentah ditolak mentah-mentah monggo. Tapi nek aku sendiri ya mending lapangan futsal dan segala macam itu bermanfaat untuk kesehatan kita masing-masing. Jadi silahkan. Jadi bukan saya menghalalkan, jelas itu haram karena ada unsur membantu. Dan kita mau nek misalnya golek bantuan ngono iku ya, mesti kok ana pemotongane gitu kan sebagai hal yang haram tapi diwajarkan gitu. Diwajarkan. Ya kita tidak menerima kewajaran tersebut karena itu menyalahi fitrah gitu loh, menyalahi kewajaran, menyalahi aturan Gusti Allah sama Kanjeng Nabi. Ngomong bantu, istilahnya sudah bantuan kok jadi sunat iki jak nemen sing nyunat toh. Jadi yang menerima itu oknumnya cuma 1-2 orang. Nah, sementara yang kita butuhkan banyak kan orangnya misalnya 40 yang kita kan ada jumlahnya 40 orang menerima 1 M itu bisa dibagi berapa orang kan gitu. Dia ambil 100 juta, 200 juta untuk keuntungannya sendiri. Wis temenan wis lah kono maksiat to istilahnya ngono lho. Maksiat to. Kan ojo kaku-kaku. Tapi nek sing kepengin temenan ada salah satu beberapa kiai ya. Di Kiai NU itu Masya Allah di antaranya gurunya Mas Izzuddin yang biasanya Mas Mudabir ikut di Grogol niku, gurunya juga seperti itu. Menerima semua bisyarah, tapi nek sing bisyarah saka sing wong sing apik, bukan pejabat atau bukan PNS malah. Itu beliau untuk pembangunan pondok di panggonan-panggonan sing apik. Misalnya mbah kangge lampu, mbah pasang sound dan segala macam itu kan hal-hal yang baik. Tapi nek sing untuk eko PNS, untuk eko sing barang-barang subhat, dia kasihkan ke gorong-gorong, ke peceren, ke septic tank dan segala macam. Sing elek-elek apik-apik gitu. Oh, paham nggih? Hati-hati atas sama jilbab. Harful aini utawi iki ku huruf ain. Kalau dipok-pok ya. Nyambut. Harful aini utawi iki ku huruf ain, ora mbak eni bukan ya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alimun yuntafa'u bi ilmihi khairun min alfi abid. Tweet rungokno bit. Rawahu ad-Dailami. Alimun utawi wong kang alim. Alimun utawi wong kang alim, yuntafa'u kang den alap manfaat. Yuntafa'u kang den alap manfaat
bi ilmihi apa kelawan ilmune alim. Bi ilmihi apa kelawan ilmune alim. Khairun iku luwih bagus. Khairun iku luwih bagus min alfi abidin tinimbang saking 1000 sing rupane abid ngono kaya abid. Ya, ingin khairun iku luwih bagus min alfi abidin daripada 1000 Gus Abid. Abid itu apa? Ahli ibadah. Enggak apa, santai, cuma ngomong bapakmu. Rawa wis ngriwayatake hu ing al hadis At-Tailami sapa Imam At-Tailami. Ini kata Kanjeng Nabi ini betul banget. Bahwasanya satu alim, orang yang alim tentunya alim syariah. Ini yang dimaksud alim ilmu agama. Kalau di dalam konteks-konteks hadis itu rata-rata nek muni alim atau iku ora mungkin keluar dari yang namanya syariat. Ora ngono alim matematika Abdul Aziz Jazzi tidak termasuk dalam hadis itu ya. Tapi ilmunya termasuk bisa menyampaikan untuk ma'rifatullah ya. Pada akhirnya yang kekal itu satu kan misalnya gitu. Anggur ngono Pak Aziz nek pulang. Apa gunanya 2, 3 dan 4 kalau kita hanya mengenal satu. Allah Taala dan Allah maksudnya. Nah, satu alim, satu orang yang alim dalam ilmu syariat berarti faqih atau ahli fikih. Ahli fikih. Fikih kan paham ya. Yuntafa'u bi ilmihi yang mana ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi nek ono ilmu bermanfaat bagi orang yang lain, kata Kanjeng Nabi khairun min alfi abidin. Itu lebih baik daripada adanya 1000 orang yang model Gus Abid. Bukan, 1000 orang yang ahli ibadah. Sebab gini, sak meneng-menenge wong alim iku menenge beda karo wong sing ora alim. Nah, wong alim iku insyaallah ngelamun-ngelamuno sak bander-bandere iku insyaallah enggak bakal keluar dari koridor. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Walaupun misalnya nerak dia ngerti carane tobat. Ngono lho. Paham ya? Ngerti carane tobat. Tapi nek wong ahli ibadah, dia goblok. Itu malah saking semangatnya oleh eling ibadah itu malah membuat dia bahaya. Ada cerita kan siapa? Sahabat Anas napa sahabat Ibnu Abbas saya lupa. Ada salah satu sahabat yang dekat sekali sama Kanjeng Nabi. Dia tuh kalau nggak salah sahabat Abdullah Ibnu Umar bin Khattab insyaallah kalau nggak salah. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab kan seperti itu, masya Allah. Termasuk salah satu sahabat yang ditegur karena tidak pernah menggauli istrinya. Sampai Sayyidina Umar takkan, malam pertamanya sudah. Sing ditakoni sing wedok, bukan sing lanang. Wis tendangan bebas sudah masuk. Karena harapannya semua mertua atau semua orang yang punya menantu tuh ya pengen punya cucu kan gitu. Baqaun nasli kalau dalam masalah Quratul Uyun sama Fathul Izhar itu dikatakan min fawaidin nikah baqaun nasli. Di antara faedah-faedahnya nikah adalah agar ada keturunan. Tujuannya apa? Ya untuk mengingat kamu gitu loh. Kalau kamu sampai punya keturunan kok melupakan kamu, alas mending gak usah kawin. Nah itu perlu dipertimbangkan Jul ya. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab beliau menikah ya, itu terkenal kalau siang puasa, kalau malam ibadah segala macam. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, gimana sudah tendangan bebasnya sudah masuk belum dok? Nggak berani nanya sama anaknya langsung karena cowok dengan cowok ngomong permanuan ewah kan. Itu nek sintakon mertua walaupun iku Sayyidina Umar ewah sama menantunya tapi kan mertua gitu loh, mertua. Lagi kan Sayyidina Umar nanya sama menantu, gimana sudah jebol belum istilahnya? Belum. Oh, member malam pertama kan capek orang-orang nikahan gak bakal jebol malam pertama itu. Malam pertama kesel kabeh di sana. Yes, oke. Malam kedua dia tanya, gimana? Tadi malam sudah jebol? Belum. Lu ngapain aja anakku? Sholat. Oh iya. Apa? Malam ketiga. Gimana sudah? Belum. Lu ngapain aja? Ya sholat. Oh iya rada. Tapi rada anu itu rada dalam hatinya
iki dikawinke ora mak gendeng 5 anak kok malah ngibadah maksudnya piye ngono. Akhirnya malam-malam berikutnya ditanyakan, gimana? Sudah jebol belum? Ya Allah, dari pertama nikah sampai sekarang disentuh pun saya nggak pernah. Kok arep jebol ke kepiye ngono. Jebol kayak sing kasus janda sing anak tiba-tiba. Iya iku maksudnya janda tiba-tiba masuk angin terus meteng ngono wae ora ono. Mulai khawatir. Sayyidina Umar mulai khawatir. Iki anakku tak kawin ki janjane iso ngaceng apa ora kasarane kan gitu. Gajol itu ngaceng tapi cilik. Oh, akhiran Sayyidina Umar nggak berani menegur langsung karena urusan permanuan diomongno antara laki-laki dengan laki-laki hal yang tabu. Soalnya wah nek kalah gede apa piye watake. Terus ditanyakan sama Kanjeng Nabi, saya punya anak gini. Oh ya udah, suruh ke sini. Ditanya, gimana? Kamu sudah nikah? Sudah ya Rasulullah. Terus gimana? Kamu masih kalau siang puasa? Oh masih. Istiqomah saya puasa terus di Nabi. Kalau malam ya tahajudan, ya tahajudan terus. Tapi punya istri toh? Ya punya. Terus kalau malam ngapain? Ya gak ngapa-ngapain. Saya ibadah aja. Saya gak perlu gitu-gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi, ini nama ana asuma uftir. Saya tuh walaupun Nabi loh ya, kamu kan bukan Nabi kan gitu. Kamu itu bukan Nabi, baru sahabat, baru wali. Aku Nabi itu ya puasa ya muka gitu loh. Yang ibadah ya ngeloni bojo. Tapi saya kuat kok Nabi, jebantah deh, kan masih muda. Saya kuat kok Nabi, Ustawes. Nak apa-apa kelonan barang itu saya sering Kanjeng Nabi, kelonan barang. Ngeyel lah gitu. Terus pembahasannya sampai Kanjeng Nabi itu berdialog sama Abdullah bin Umar bin Khattab masalah puasa. Kamu kalau puasa wes ngene ae. Puasa 6, puasa Senin Kamis. Walah kentengan Kanjeng Nabi. Kok lagi nek ngene kan puasa Senin Kamis insyaallah enggak sampai sedina wis muka itu. Heran kan. Nek ngene kan ngono. Nek sahabat itu Senin Kamis itu apa-apaan Kanjeng Nabi. Level saya enggak di atas itu. Ya wes kalau gitu setiap bulan tambahi ayamul bid. Ayamul bid itu puasa 13, 14, 15 dan kita yakin di sini belum ada yang melakukannya gitu. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Oh, kok kandangan ngoten sih Nabi. Sepanjang masa saya hidup pasti saya masih bisa melakukannya. Tak kandani aku ki nabi lho. Aku ki nabi, asum wa uftir saya itu. So anakmu wa ata'abad ya tahu aku yo poso yo turu yo muka yo tahajudan yo ngeloni bojo. Kowe iku kudu nabi, ra kuat. Jenabi ngeten lho jenabi, kula ku seneng ibadah kowe gayane. Kula ku seneng ibadah, mbok yo tulung diwehi amalan sing kira-kira rada cocok. Wes ngene. Nek ngono puasamu puasa Daud. Sedina puasa sedina ora wa afdhalus siyam dan itu adalah sebaik-baik puasa. Lanjut Nabi, mbok ayo angger langsung ngono. Wes iki tawaran terakhir, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oh, udah kanjeng Nabi. Akhirnya dilakukan tua-tua ngene. Kan wis ekron ngene karepan kanjeng Nabi selamanya sampai akhir hayat poso Daud. Ketika akhir hayat pesen mbek putu-putune, nang wis tenan aja poso Daud temenan. Kenapa? Karena tak rasakno bener apa kata Kanjeng Nabi. Nek tuwa iku kekuatannya menurun, fisiknya menurun, ya butuh tubuh itu butuh yang namanya nutrisi lebih gitu loh. Nanti butuh kesenangan, butuh refreshing dan segala macam. Maka saya tuh gelo kalau boleh memutar waktu bahasa beliau gitu. Kalau boleh saya kembali ke waktu tersebut. Saya mending milih yang Senin Kamis. Milih sing Senin Kamis. Iku nek sahabat, nek kita kan kalau berputar ke waktu itu saya mending gak puasa. Ya Allah. Jadi orang ahli ibadah itu kalau nggak ada dasarnya ya bahaya. Sing mau sahabat sing poso Daud dipanjangkan Nabi merasakan dirinya bahaya, lemes, gak kuatan. Apa menen lagi ibadah. Nah ketemu apa Kanjeng Syekh Jilbu misalnya, wah, monggo abah tulakal muharramat. Wes
Kau lagi ngahling ibadah ya harus ketemu jilbu, rumangsane jilbu itu wali gitu. Padahal bukan min auliya illah kan gitu, min auliya ataya kan itu. Kan kanca plek wujud mah. Jadi itu soalnya semangatnya orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu itu menjadikan ibadahnya menjadi bid'ah. Ya kayak mau tadi, sahabat loh itu mau. Sahabat yang pengennya poso terus ya. Nah, begitu juga nih wong bodoh kok ahli ibadah. Iso-iso sholat duhur petang rakaat menjadi 20 rakaat bagi dia kan gitu. Ini bahaya. Sholat yang model seperti itu boleh apa enggak? Kan enggak boleh kan, haram. Makanya paling pas alimun yuntafa'u bi. Mending kayak ngalim tapi bermanfaat ilmunya. Kualitas ibadahnya beda. Kualitas sholatnya beda, kualitas posonya beda. Ya lah. Nah, karena itu katakan Nabi wong alim sing bisa dimanfaatkan ilmunya itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh, tidak tahu batasan, tidak tahu batasan. Terus kemudian ini ada qaid yang paling penting, alimun yuntafa'u bihi, alim yang dimanfaatkan ilmunya. Intinya gini, ketika ada ibadah, ada pekerjaan yang bernilai ibadah termasuk mulang, ya, termasuk mulang, itu kan manfaatnya bukan kembali pada yang mulang toh, manfaatnya kembali kepada yang diulang. Dan semua bentuk amal ibadah yang mana manfaatnya bisa dirasakan banyak orang itu lebih baik daripada ibadah yang hanya dilakukan sendirian. Misal sampean sampean itu poso Senin Kemis, bagus apa enggak? Bagus. Terus dengan sedekah, bagus mana? Sedekah 5.000 rupiah misalnya dengan Agis yang butuh pecel misalnya. Untuk mangis untuk pecel ya Agis ya. Gini sendi, gini. Entuk ya, kan entuk. Agis ngeleh mbok sedekahi. Terus intinya kamu jajan bareng sama Agis. Puasamu kan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Itu lebih baik nyedekahi Agis yang butuh mangan pecel, itu lebih baik daripada puasa. Walaupun puasa itu kata wah ngeleh-ngelehan. Semakin kan ada kaidah mengatakan al ajru bi qadri ta'ab. Pahala besar pahala atau kualitas pahala itu tergantung betapa payahnya kita melakukan sebuah ibadah kan ngono. Tapi nek nyenengno Agis wis sedekah nyenengno delok wis sawangane kepenak li Agis semangat ibadah. Wah, manfaatnya luar biasa. Makanya dalam Ramadan itu man fattara iman gitu. Kana lahu ajruhu min siyamihi min ghairi ayang kusaminu syai'an kama qala. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, dia itu ganjarannya puasa mau tanpa mengurangi sedikit pun. Artinya ibadah sing bernuansa manfaatnya bisa dirasakan orang banyak itu lebih baik daripada ibadah hanya dilakukan diri sendiri. Apa gunanya dalail khair dibangga-banggakan kalau dirinya nggak bermanfaat bagi orang lain? Makanya dalam hal ini kita lihat Gus Dur itu dalail khairat nggak begitu penting, nggak masalah. Yang penting dirinya bermanfaat bijeti ngomong. Nah itu masalah. Itu memang ada jalur-jalur wali-wali yang model seperti itu ada itu loh. Nah, siapa tahu Gus Dur yang termasuk yang seperti itu. Tapi ya hawane ya mungkin sih. Oh, paham nggih? Kemudian amatu adabil qabri minal buli wallahu a'lamu bissawab. Alinasa. Bisa difahami ya? Ada?